Bagaimana akibatnya jika sekelompok tentara merampas emas dari seorang pendulang yang sudah tua yang ternyata adalah seorang mantan komandan pasukan perang yang terkenal beringas dan sudah memenangkan banyak perang? Itulah yang akan dialami oleh para tentara malang tersebut dalam film ini. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja cekidot. Film ini berlatar belakang di suatu daerah di negara Finlandia pada masa akhir Perang Dunia II. Pada masa ini, negara Jerman mengalami kekalahan perang melawan negara sekutu dan mulai menarik pasukannya dari negara yang mereka invasi, termasuk negara Finlandia. Tampak seorang pria tua sedang melakukan kegiatan mendulang emas di sebuah sungai kecil di negara Finlandia. Ia adalah seorang veteran atau mantan tentara negara Finlandia yang memutuskan untuk berhenti bertugas dan menjalani hidupnya sebagai seorang pendulang emas. Pria tua ini bernama Korpi. Setelah sekian lama mendulang dengan berpindah-pindah lokasi, ia akhirnya berhasil menemukan sebuah bongkahan emas di dalam sebuah lubang tanah yang ia buat. Tak tanggung-tanggung, bongkahan emas yang didapatnya memiliki ukuran yang sangat besar. Emas sebanyak itu sudah cukup baginya untuk memulai kehidupan baru selepas berhenti sebagai seorang tentara. Setelah semua potongan emas itu ia letakkan dengan aman dalam sebuah tas kulit, ia lalu berangkat ke kota untuk menjual emas itu dengan mengendarai seekor kuda. Di tengah perjalanannya, Korpi berpapasan dengan satu peleton pasukan Nazi Jerman termasuk sebuah tank dan sebuah truk yang membawa beberapa orang Finlandia yang mereka tawan. Salah seorang dari pasukan itu lalu berniat untuk menembak Korpi, namun ia dilarang oleh sang komandan dan mengarahkan konvoi untuk terus berjalan maju. Nah, tak lama kemudian, Korpi kembali berpapasan dengan beberapa orang tentara yang sebenarnya masih satu kelompok dengan rombongan pasukan yang ia temui sebelumnya. Para tentara ini kemudian menyuruh Korpi untuk berhenti dan memeriksa barang bawaannya. Nah, saat mengetahui bahwa yang dibawa itu adalah emas, tentara itu kemudian berencana untuk membunuh Korpi dan mengambil emasnya. Namun, saat ia akan menarik pelatuk senjata, Korpi segala berbalik dan menancapkan sebuah pisau tepat di kepala si tentara hingga tewas. Perkelahian Korpi dengan tentara lain pun tidak terhindarkan, namun dengan skill yang ia punya, ia berhasil mengalahkan semua pasukan itu. Suara tembakan akibat perkelahian itu lalu terdengar ke komandan dan pasukan lain yang ada di depan. Mereka lalu kembali untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Saat sang komandan melihat sebuah emas di dalam kantong baju pasukannya yang sudah sekarat, ia menjadi sadar bahwa pria tua yang ia temui sebelumnya ternyata membawa banyak emas. Korpi yang awalnya berkuda dengan santai karena tak menyangka akan dikejar oleh sang komandan yang ia temui sebelumnya, akhirnya berhasil disusul oleh para pasukan itu. Dan ia pun sempat ditembak dengan senjata dari tank itu, namun Korpi berhasil selamat. Saat Korpi mulai menjauh dari kejaran, kaki kudanya tiba-tiba menginjak sebuah ranjau yang dipasang di tengah jalan yang ia lalui. Seketika tubuh kudanya itu hancur berkeping-keping, sementara Korpi hanya mengalami sedikit luka. Nah, ternyata di sekitaran jalan itu sudah terpasang banyak ranjau yang sebelumnya ditanam oleh pasukan Nazi itu sendiri. Nah, saat berhasil mencapai lokasi ledakan ranjau, sang komandan tidak langsung menembak Korpi. Ia malah membiarkan Korpi mengumpulkan dahulu emas yang sudah terhambur. Hal ini karena sang komandan berpikir bahwa mau bagaimana lagi, Korpi pasti sudah tidak mungkin bisa lari dari mereka. Namun ternyata sang komandan itu salah. Tepat saat ia memerintahkan anggotanya untuk menembak, Korpi segera melempar salah satu ranjau darat dengan sebuah batu dan meledak serta menghasilkan banyak debu yang menghalangi pandangan mereka. Sang komandan kemudian memerintahkan beberapa orang pasukannya untuk maju ke depan, namun mereka malah terkena lemparan ranjau darat dan sebagian lagi menginjak ranjau sehingga tubuh mereka hancur berkeping-keping.
Untuk menghindari semakin banyak pasukannya yang tewas, sang komandan kemudian memerintahkan dua orang tawanannya untuk berjalan di depan sebagai umpan ranjau. Namun, pada akhirnya mereka berhasil melewati daerah ladang ranjau itu dan kedua tawanan itu pun selamat. Salah seorang pasukan kemudian memberitahu komandan bahwa ternyata pria tua yang mereka kejar adalah seorang mantan tentara dan ia pernah menjadi komandan pasukan Finlandia yang paling ditakuti dan terkenal kejam. Mendengar hal itu, sang komandan tetap pada pendiriannya untuk mengejar Korpi. Ia berpendapat bahwa kalaupun mereka kembali ke Jerman, mereka tetap hidup akan menderita dan kemungkinan akan digantung karena kejahatan perang. Tapi dengan emas itu, mereka bisa memiliki kehidupan baru dengan kabur ke negara lain. Hang us all. This is our way out. Karena kelelahan, Korpi akhirnya menyempatkan diri untuk beristirahat di bawah kolong sebuah mobil di pinggiran jalan. Nah, tepat saat rombongan pasukan Nazi itu lewat, ia segera menyelinap di bawah kolong sebuah truk dan membocorkan salah satu tangki bahan bakarnya. Ia pun membiarkan dirinya terkena oleh cairan bahan bakar itu. Saat rombongan itu berhenti karena melihat adanya tumpahan bahan bakar, Korpi segera berlari menuju sebuah danau sambil dikejar oleh beberapa anjing pelacak. Ia lalu membakar dirinya sendiri sehingga anjing pelacak itu menjadi takut untuk mendekat. Karena terus-menerus diberondong oleh peluru dari pasukan Nazi itu, Korpi langsung melompat ke dalam danau. Beberapa pasukan kemudian diperintahkan oleh komandan untuk menyelam dan menangkap Korpi. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang ia miliki, Korpi berhasil menghabisi dua pasukan itu di dalam air. Sementara satu orang pasukan lainnya justru melarikan diri karena merasa takut akan dihabisi juga oleh Korpi. Namun, ia malah tewas ditembaki oleh temannya sendiri. Korpi akhirnya berhasil sampai di seberang danau dan segera berlari di bawah desingan peluru tembakan pasukan Nazi. Ia bahkan menggunakan jasad pasukan yang ditembak tadi sebagai pelindung bagi tubuhnya. Meskipun begitu, anjing Korpi yang biasa menemaninya tertinggal di dermaga dan segera diamankan oleh sang komandan. Ia sepertinya memiliki rencana untuk memburu Korpi menggunakan anjing itu sebagai umpan. Tak lama kemudian, Korpi tiba di sebuah desa yang sudah hancur porak-poranda. Ia pun beristirahat di tempat itu. Nah, saat Korpi sedang nyenyak tertidur, tiba-tiba datanglah anjing kesayangannya yang sempat tertinggal di dermaga. Namun saat ia mendekati anjing itu, ternyata di tubuhnya sudah terpasang sebuah bom. Korpi dengan cepat segera melepas bom itu, dan pada saat ia membuangnya, bom itu meledak dan mengenai tubuhnya, sehingga Korpi pun terhempas dan tidak sadarkan diri. Sang komandan kemudian memerintahkan anggotanya untuk menggantung Korpi. Setelah menunggu beberapa menit dan memastikan si Korpi sudah tewas, mereka segera meninggalkan tempat itu sambil membawa tas yang berisi emas. Nah, tak disangka si Korpi ternyata masih hidup. Ia berusaha berpijak pada sebuah paku yang tertancap pada tiang untuk mengurangi beban tarikan tali pada lehernya. Dengan kondisi seperti itu, Korpi masih bisa bertahan hidup hingga pagi hari. Tak berapa lama, sebuah pesawat terbang rendah di dekat lokasi Korpi, sehingga menimbulkan getaran yang membuat tali gantungannya itu terlepas. Ternyata pesawat itu merupakan pesawat pasukan Nazi yang mendarat untuk mencari tambahan bahan bakar. Dengan keahlian yang ia miliki, Korpi pun mengeksekusi kedua pilot itu tanpa perlawanan yang berarti. Nah, ternyata rombongan pasukan Nazi itu sedang menuju ke sebuah landasan pesawat karena si komandan sudah membuat perjanjian sebelumnya dengan seorang pilot yang akan menjemput mereka. Namun di tengah perjalanan terdapat sebuah pesawat tiba-tiba melintang di tengah jalan yang mereka lalui. Dan setelah mereka memeriksanya, ternyata yang tewas dalam pesawat itu adalah rekan mereka sendiri. Mereka juga heran karena melihat pilot yang tewas itu sedang menggunakan tali yang sebelumnya mereka gunakan untuk menggantung Korpi. Si komandan pun menyadari bahwa ini semua adalah perbuatan Korpi. Meskipun demikian, sang komandan tetap memerintahkan pasukannya untuk tetap melanjutkan konvoi. This is about not giving up. Nah, ternyata Korpi sudah bersembunyi di atas truk yang ditempati oleh para tawanan. Kedua prajurit penjaga itu pun langsung dieksekusi oleh Korpi. Ia juga membagikan senjata ke semua tawanan yang ada dalam truk itu dan semuanya adalah wanita.
Corby kemudian mengeksekusi si supir truk dan kemudian posisinya segera digantikan oleh salah seorang tawanan. Perempuan itu kemudian sengaja memperlambat sesaat kecepatan truk sehingga ada momen bagi Corby untuk melompat ke tank yang ada di belakangnya tanpa terlihat oleh pasukan Nazi. Perempuan itu pun langsung melaju dan mengatur posisi truknya sejajar dengan truk pasukan yang lain. Dan tak lama kemudian, semua pasukan yang ada di atas truk itu pun diberondong peluru tanpa ampun oleh para tawanan. Corby kemudian melanjutkan aksinya menghabisi pasukan lain yang ada di dalam tank hingga hanya menyisakan sang komandan dan satu orang pasukan. Namun saat melakukan aksinya, Corby terjatuh sehingga sang komandan pun berhasil kabur. Sang komandan akhirnya berhasil tiba di titik penjemputan. Dan karena ingin menguasai sendiri emas itu, ia pun mengeksekusi anggotanya sendiri yang masih tersisa. Sementara itu, dengan menggunakan sebuah kendaraan bermotor, Corby berusaha mengejar pesawat si komandan sebelum lepas landas. Sambil mengejar, ia menembakkan senjata ke arah kokpit pesawat dan sempat mengenai tubuh si pilot. Dengan usahanya, ia pun berhasil menggapai bagian bawah pesawat itu. Dengan susah payah, Corby berhasil masuk ke dalam pesawat dengan cara melubangi bagian bawah lantai dengan sebuah alat yang ia bawa. Menyadari kehadiran Corby, si komandan segera ke belakang pesawat dan mereka pun saling adu jotos satu sama lain. Saat perkelahian itu terlihat sepertinya akan dimenangkan oleh si komandan, Corby yang sudah sangat kelelahan dan babak belur melihat sebuah rudal yang dalam posisi siap diluncurkan berada tepat di sampingnya. Ia dengan cepat meraih ujung tali yang terhubung ke badan si komandan lalu mengaitkan tali itu pada bagian ekor rudal. Ia lalu melepas penget rudal sehingga segera meluncur dan menarik badan si komandan. Menyadari pesawat mulai menukik tak terkendali karena si pilot telah tewas, Corby segera mengikat badannya pada sisi pesawat untuk mengurangi hentakan pada saat pesawat jatuh. Tak lama kemudian, pesawat itu pun jatuh dengan keras menghantam tanah yang ternyata merupakan sebuah rawa. Dan ajaibnya, si Corby berhasil selamat dari insiden itu. Akhirnya dengan segala usaha dan perjuangannya, Corby berhasil tiba di kota dan menjual emas itu untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, demikianlah akhir dari film ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.